Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi entok rambonnya. Nah, ini sembari ini. Nah, ini yang ini nih. Itu silver. Mau bilang, oh ya, silver terus ini kelawu lagi ganti bulu iya, proses ganti bulu, terus sekalian dia lagi mengeram. Nah, sekalian nanti saya kasih lihat efeknya kalau dia mengeram sendiri dengan yang pakai mesin tetas. Nah, ini dibiarkan mengeram, badannya jadi agak kurusan, nah ini saudaranya. Nah, itu yang warna kelawu, yang kelawunya kelawu gelap, ada blushing warna putih. Nah, itu dia saudaranya yang montok banget. Ntar ada satu lagi, dia itu ada 3. Jadi badannya emang sayang gitu, kasihan, agak habis badannya kalau mengeram, karena kalau entok lebih banyak puasanya daripada ayam. Kalau ayam jarang sih puasanya, entok tuh kadang bisa 2-3 hari nggak makan, makanya badannya rusak kalau dibiarin ngeram sendiri. Oh ya, balik lagi bahas masalah entok rambonnya. Jadi banyak teman-teman yang masih ragu untuk mendapatkan silver itu bisa dari kelawu sama kelawu. Nah, contoh indukan yang itu tuh, ini indukan yang ini. Nah, ini yang jumbo banget, dia betina tapi gedenya super. Sesama kelawu lagi, si betina itu dia bakalan menghasilkan warna silver yang full. Terus ada juga, jadi hasilnya kalau kelawu sama kelawu, misalkan yang betina itu, nah misalkan betina yang gede ini dikawinkan sama kelawu lagi, itu anaknya ada hitam, ada silver, ada kelawu. Silver hitam sama silver itu 25%, 50%, 50%-nya kelawu. Terus kalau misalkan yang warna kelawu ini dikawinkan dengan warna hitam, dominan akan 75% keluar warna hitam, dan sisanya 25% adalah kelawu gelap. Seperti dia. Tuh. Kalau mau kelawu yang eksotis banget yang kayak gitu, yang warna kepalanya kehitaman, bikinnya ke warna hitam. Terus kalau misalkan si betina kelawu ini dikawinkan dengan jantan silver, hasilnya adalah 50% silver, 25% hitam, 25% kelawu. Nah, jadi semua itu perkiraan ya, sekali lagi perkiraan, jadi bukan angka mutlak ya. Namanya juga makhluk hidup, nggak ada manusia yang bisa menciptakan makhluk hidup, kita hanya bisa mempelajari. Terus enaknya kelawu itu aksen biru dan aksen hitamnya lumayan kental. Ini kita khusus bahas kelawu dulu ya untuk episode kali ini. Aksen hitam sama aksen birunya kental banget. Jadi kelawu itu nama genetiknya blue karena mereka bawa warna biru, tapi bukan self blue. Kalau self blue itu si lavender. Kenapa seru? Jadi kalau misalkan si kelawu sama lavender digabung gitu, anaknya lebih birunya lebih apa ya,
ketara birunya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat seperti apa yang kelihatan biru banget gitu tuh. Nah itu enaknya di kelawu gitu. Dan saran saya kalau misalkan kita mau bermain warna, jadi untuk proses seleksi hindari dulu warna putih, karena takutnya warna-warna yang kita murnikan gitu untuk dapat satu badan satu warna, kalau kita misalkan mix ke warna putih, biasanya yang darinya satu warna itu ada warna putihnya di mana-mana. Nah itu kan yang sebenarnya yang dihindari sama teman-teman yang penghobi entok hias. Terus kalau misalkan ke warna hitam atau ke warna silver, ke warna lavender, itu tidak membuat dia jadi bercak-bercak gitu. Ibaratnya kalau misalkan di istilah genetik itu warna pied itu ya kayak dia nih, sayap hitam, ada putih di mana-mana gitu. Tapi kalau ini sih nggak apa-apa karena dia bondol. Itu kotor aja kepalanya. Aslinya dia bondol. Jadi itu bondol yang paling saya senang karena semuanya putih, cuma ada hitam dan di sayap sama di ekor sebadan-badan putih. Nah itu lumayan lah, lucu jadinya dia itu kalau udah gedenya, nanti kalau udah dewasanya. Nah bedanya warna putih dengan warna lain, jadi kalau misalkan kelabu sama hitam digabung ini kayak gini tuh, jadi tidak menimbulkan warna yang tidak jadi dua warna gitu, tapi warna itu bergabung. Kenapa begitu? Hitam biru itu merupakan bisa ngemik lah gitu tuh. Kalau putih gitu, warna putih di dada kayak gini, warna putih di leher, itu genetiknya kayak dia. Nah ini warnanya itu genetik. Kenapa masih saya lanjutkan? Karena saya senang. Jadi warna-warna putih kayak gitu ada silvernya gitu. Terus warna-warna putih kayak itu ada kelawu yang gelap, warna putih kayak gitu. Kalau ada hitamnya ya itu udah umum gitu. Cuma kalau saya emang lagi pengen banget badan putih, terus badan putih cuma ada hitam itu di sayap sama di ekor sedikit banget ya. Kayak dia ini yang saya seneng banget, yaitu harus ada campur tangan genetiknya bondol. Nah terus kalau misalkan kelawu, tadi kan kita masih bermain warna dasar gitu. Kalau misalkan variasi lainnya apa gitu dari kelawu, nah kita bisa mix kelawu tuh ke warna rival ya, motif. Kalau rival tuh masuknya motif bukan warna, kalau warna itu kelawu. Jadi dari entok yang warna basic warna dulu lah yang kita punya gitu, kelawu, silver, hitam, coklat, itu warna basicnya gitu, lavender. Nah nanti bisa disilangnya ke jali, jadi buat bikin kelawu yang jali, bisa bikin coklat yang jali, bisa bikin apa-apa. Jadi ada motif, ada warna. Nah terus dari situ juga bisa dibikin jadi bondol. Nah yang paling enak sih bondol. Kalau bondol dikawinkan ke mana aja itu anaknya bisa langsung kelihatan, bisa langsung jadi bondol gitu. Beda dengan jali kadang-kadang kita harus berapa kali proses seleksi kawin baru bisa bener-bener dapet jali yang bagus. Atau bisa ke motif rival itu motif yang sepintas mirip jali tapi itu beda. Nah mungkin di video sebelumnya udah pernah saya bahas tentang rival. Si rival itu kayak gini. Bukan sih, ini udah rival udah campuran ini.
Cuma ya si Ripple itu dia bisa, kepalanya bisa putih polos juga kayak bondol, tapi dengan bonus motif di badan yang mirip jali tapi lebih acak-acakan. Itu Ripple gitu. Jadi kalau the bestnya itu Ripple itu dapat kepala mirip bondol banget, polos, pelontos putih dengan warna badan yang lebih acak-acak. Ya lebih unik lagi lah warnanya. Jadi teknik-teknik hiasnya kalau di saya kayak gitu saya mainin dulu warna dasarnya gitu yang warna-warna polos-polos. Nah nanti kedepannya mau bikin jali, mau bikin bondol itu udah enak gitu. Jadi bondol yang kelawu, bondol yang zipper gitu. Basicnya dulu yang ini itu. Karena kelawu itu yang paling unik. Banyak banget jenisnya kelawu itu, bisa macam-macam dari yang mulai paling gelap sampai yang paling terang. Dan kelawu semakin tua itu semakin cakep. Nah itu bedanya kelawu. Kayak contoh tadi bibit yang saya sup terus itu udah 2-3 kali atau 4 kali produksi ya. Jadi warnanya itu memang makin gimana ya, dia makin bagus gitu. Nah kalau ini sih lavender, cuma kayaknya lavendernya bukan warna yang saya seneng banget. Nah tapi kalau ini, nah betina ini baru nih lavendernya yang saya seneng banget. Nah, ini. Jadi segitu dulu bahas-bahas tentang kelawu. Nanti mungkin di episode kapan-kapan lagi kita bahas lagi tentang entok Ambon. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.